Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Kelas 2A Ibnu Rushd, kelas 2B Al-Ghazali, dan kelas 2C Al-Kindi. Pak Guru, Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang PPKN, muatan pelajaran PPKN yang ada di buku tematik kalian dengan KD 3.3, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Nah, ya, bagaimana kita bisa mengetahui teman-teman kita di sekolah? Yuk kita belajar bersama ya. Nah, mari kita mengenali ciri khas teman di sekolah. Ciri khas teman di sekolah, ketika dilihat secara langsung, dia mempunyai ciri tubuh ataupun fisik. Misalnya bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Kemudian dilihat secara tidak langsung, maka dapat kita lihat dari agama, sifat rajin, jujur, rendah hati, serta kesukaan permainan, warna, ataupun yang lainnya. Nah, dilihat dari ciri tubuh kita dan teman-teman kita ini sungguh beragam ya anak-anak. Meskipun berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Membantu teman. Inilah indahnya keberagaman. Manfaatnya kita dapat memiliki banyak teman karena kita suka berbuat baik kepada teman di sekitar kita. Nah, keberagaman teman di sekolah juga masing-masing ya anak-anak, yang pernah bisa kita lihat jadi dari jenis kelamin. Nah, di sekolah itu ada murid putra maupun murid putri. Contohnya, Dedi dan Dudi termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam ke sekolah, memakai celana panjang ya. Kemudian Mei dan Fitri termasuk murid putri. Mereka memakai rok panjang ya, kalau kita rok panjang ya. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Bahkan anak putri juga ada yang berjilbab. Di sekolah-sekolah tertentu ada yang memang tidak memakai jilbab. Nah, apalagi keberagaman teman di sekolah, yaitu warna kesukaan. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan kita. Maka kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita. Kemudian yaitu agama. Nah, anak-anak sekalian, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Kemudian, keberagaman dari ciri tubuh. Ciri tubuh dapat dibedakan langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu tentu berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita ini. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Kemudian keberagaman dari segi tempat wisata. Nah, anak-anak sekalian, Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan buatan. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Kemudian contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Berdasarkan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu tempat wisata edukasi ataupun pendidikan seperti museum, planetarium,
dan tempat wisata rekreasi seperti pantai, air terjun, dan lain sebagainya. Kemudian keberagaman teman kita di sekolah, yaitu salah satunya makanan dan minuman. Makanan ataupun minuman kesukaan setiap orang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Meskipun berbeda, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Dan walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi antara satu dengan yang lain. Kemudian keberagaman dari segi kegemaran. Anak-anakku sekalian, ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Kegemaran juga itu bisa disebut dengan hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Kemudian kegemaran, dari segi kegemaran juga setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Saat istirahat, dapat kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Dan saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak dapat memaksa temanmu melakukan kegiatan yang sama denganmu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran denganmu. Ada banyak jenis permainan juga yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah. Dan ini juga termasuk perbedaan kegemaran, keberagaman kegemaran. Misalnya jenis permainan peta umpet, benteng, kelereng, engklek, lompat tali, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Nah, contoh kerjasama dengan teman saat di sekolah apa saja? Hayo. Ini yang pertama adalah piket membersihkan kelas, bisa dilakukan secara bergotong royong. Kemudian membuat hiasan kelas supaya kelasnya lebih rapi dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, belajar berkelompok, saling memahami dan saling memberikan pendapat. Kemudian mau bermain dengan semua teman, artinya kita tidak pilih-pilih dalam berteman. Nah, meskipun berbeda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kita tetap bisa untuk bekerja sama. Nah, anak-anakku sekalian, di Indonesia memiliki keberagaman agama. Ya, ini bisa terjadi di sekolah ya, di sekolah-sekolah tertentu. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Apa saja? Yang pertama yaitu Islam, tempat ibadahnya masjid, hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan Maulid Nabi. Kemudian ada Kristen, tempat ibadahnya itu gereja, hari besarnya Natal, Paskah. Kemudian Katolik, tempat ibadahnya yaitu gereja, hari besarnya Natal, Paskah. Kemudian ada Hindu, tempat ibadahnya itu Pura, hari besarnya adalah Nyepi, Saraswati. Kemudian ada Buddha, tempat ibadahnya itu Wihara, hari besarnya adalah Waisak Asada. Kemudian Konghucu, tempat ibadahnya yaitu Kelenteng, hari besarnya Imlek Capgome. Nah, kalian harus paham dengan nama-nama agama yang ada di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya, keberagaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anak sekalian, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Apa saja suku yang ada di Indonesia itu?
Yang pertama adalah suku Jawa yang terdiri dari Sunda, kemudian Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Kemudian yang kedua yaitu Sumatera, apa saja yaitu Batak, Toba, Nias, Melayu, dan Gayo serta Karo. Kemudian yang ketiga yaitu ada suku Sulawesi yang terdiri dari Minahasa, Gorontalo, kemudian Mandar, Bugis, Toraja. Kemudian yang keempat ada suku Kalimantan yang terdiri dari Dayak, kemudian Banjar, Ngaju, Tidung, Punan. Kemudian yang keenam yaitu ada suku Bali dan Nusa Tenggara yang terdiri dari Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores beserta Sumbawa. Kemudian yang ketujuh yaitu ada suku Papua yang terdiri dari suku Asmat, kemudian Dani, Argoni, Poliwai, dan Mairasi. Nah, itu tadi suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, sikap keberagaman terhadap teman di sekolah bagaimana? Hayo, maka sikap kita adalah saling menghormati. Di sekolah ada murid putri dan juga ada murid putra. Akan tetapi walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hal belajar yang sama dan semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan sekolah. Nah, demikian anak-anak itu tadi tentang keberagaman di sekolah ya, tentang hidup rukun antara satu dengan yang lain. Guru mengharapkan kalian bisa menerapkannya di mana saja, baik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat wisata. Sekian, selamat belajar, kemudian tetap jaga kesehatan dan istiqomah dalam beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.